Jenius mendadak bersama The Brahms. Adik-adik, kali ini The Brahms akan melanjutkan materi matematika kelas 7 SMP semester 1. Dan masih di bab 1 tapi part 2. Perlu adik tahu bahwa bab 1 semester 1 ini untuk 7 SMP ya, The Brahms bagi dalam 3 bagian karena memang panjangnya materi dan cakupannya juga luas sekali. Ada part 1, ada part 2, ada part 3. Jadi ini adalah yang part 2. Nah, tapi dengan adik-adik menguasai 3 bagian secara lengkap, maka dasar-dasar aritmatika, dasar-dasar berhitung itu berawal dari situ. Mulai mengalihkan, menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan dengan pecahan, dengan desimal, dan lain-lain ya. Termasuk KPK, FPB, nah nanti ada dalam bab 1 semuanya. Maka ini tepat sekali kalau itu diletakkan di kelas 7 bab 1. Jadi mengawali segala macam pembelajaran matematika di SMP ya. Tentu saja juga nanti akan di SMA dan seterusnya masih akan menggunakan konsep-konsep ini gitu adik ya. Jadi harus semangat memahami bab ini. Oke, adik, di bagian 2 ini kita belajar tentang bilangan pecahan gitu ya. Ada definisi. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bacanya per adik ya. Dengan A dan B itu bilangan bulat. Jadi bulat. B-nya nggak boleh 0. Nah ini. Kenapa? Karena B-nya adalah penyebut. Kalau B-nya 0, ya nanti menjadi sesuatu yang tidak terdefinisi. Ya, maka B-nya nggak boleh 0. Kalau A boleh 0. Ya, pembilang boleh 0. Penyebutnya nggak boleh. Nah, kemudian ada syarat lagi adik, ini penting, dan B bukan faktor dari A. Gitu dek. Kenapa? Karena kalau B itu faktor dari A, maka A per B ini masih bisa dihitung. Ya, sehingga itu belum pecahan yang paling sederhana. Begitu adik ya. Maka syarat ini harus paham. Nah, A disebut pembilang, jadi yang di atas, dan B disebut penyebut, letaknya yang di bawah. Gitu ya. Oke, baiklah. Contoh-contoh ini tentu memperkuat definisi ya. Adik-adik, ada 2/3. Kira-kira ini pecahan apa bukan? Bagaimana ini? Tentu ini adalah sebuah pecahan gitu ya. Dengan ya mulai mengenali pembilangnya berapa, Dek? Tadi yang di atas apa di bawah? Iya, pembilang itu di atas. Pembilangnya 2 dan penyebutnya adalah 3. Jadi ini memenuhi syarat 2 dan 3 itu bilangan bulat. Lalu B berarti 3 tidak sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. 3 bukan faktor dari 2. Jelas ya, sangat memenuhi semua syarat pada definisi bilangan pecahan. Ya. Oke, adik, kemudian contoh di bawahnya. 6/0. Bagaimana? Apakah ini sebuah pecahan? 6/0. Ya. Oke adik-adik, sekilas kita lihat ini kan B-nya ya. B-nya itu 0, padahal nggak boleh 0. Berarti apakah ini sebuah pecahan? Bukan, ya. Bukan pecahan. Kenapa? Karena syarat tidak dipenuhi. Syarat mana? Ini ya, B-nya nggak boleh 0, dia malah 0. Oke ya. Nah, di bawahnya lagi, ada 10/2. Nah, adik-adik, apakah ini pecahan? Ya, ini nggak 0, oke ya. Ini dan ini bilangan bulat. Nah, syarat yang ketiga, B bukan faktor dari A. Nah, ini 2, ini 10. Ternyata 2, ini faktor dari 10. Ya, nah, pada dasarnya ini tetap pecahan adik, ya. Tapi masih bisa disederhanakan, gitu adik ya. Disederhanakan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah 10/2 tadi ya. Ini sama-sama dibagi 2. Nah, ini nyederhanakannya ya. Sehingga yang atas 5, kemudian di sini berapa? 1 ya. Dan 5/1 itu ternyata bilangan bulat gitu ya. Nah, yang tadinya seperti pecahan akhirnya bisa disederhanakan menjadi bilangan bulat. Kapan? Ketika dia faktor B faktor dari A. Gitu loh adik ya. Sehingga
maka syarat yang ketiga ini ya harus dipenuhi. Ya, kalau tidak dipenuhi berarti pada dasarnya dia bukan pecahan. Ngerti ya, Adik ya? Oke, jadi contoh saya tidak banyak, tapi ini menggambarkan makna dari definisi itu tadi. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjut, Adik ya. Yang kedua adalah pecahan senilai. Ya, Adik-adik, dapat diperoleh, jadi pecahan senilai itu dapat diperoleh dengan bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Gitu caranya. Tentu saja bukan 0. Tidak dikalikan dengan 0. Karena kalian 0 tentu hasilnya 0 ya. Juga tidak dibagi dengan 0, malah nggak boleh ya. Jadi pecahan senilai bisa dengan mengalihkan, bisa dengan membagi. Contoh mengalihkan yang sebelah kiri, contoh membagi nanti yang sebelah kanan gitu Adik ya. Contoh kita punya 1/3. Begitu ya Adik ya. Ini akan kita buat pecahan senilai. Ya suka-suka aja. Ini misalnya dikalikan dengan 4, maka ya harus sama, atas kali 4, bawah ya kali 4. Ya, 1 kali 4 adalah 4, 3 kali 4 adalah 12. Artinya apa? 1/3 itu dia akan senilai dengan 4/12. Gitu loh Dek ya. Loh kenapa harus 4? Ya tidak harus, ini bebas Adik ya. Kamu kalikan berapapun boleh, yang penting atas dan bawah dikalikannya dengan bilangan yang sama. Maka hasil pecahannya pasti akan menjadi pecahan senilai. Gitu Adik. Ngerti ya? Oke. Baiklah, ini yang mengalihkan. Kemudian bisa juga dengan membagi. Nah, contohnya di sini yuk, kita punya 42 dibagi 60. Ya. Ini supaya menjadi pecahan yang senilai, kira-kira kita bagi berapa, Adik? Bagi 6, setuju? Oke ya. Jadi 42 itu dibagi 6. 60-nya juga dibagi 6. Gitu. Adik ya, tahu ya? Berapa 42 bagi 6? Tentu saja 7. 60 bagi 6 adalah 10. Wow, ternyata 42/60 itu senilai dengan 7/10. Gitu deh ya. Nah, prinsipnya bisa dikali dengan dibagi dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Gitu. Oke adik-adik. Selanjutnya, adik, kamu harus sangat ngerti dan sangat tahu bahwa ketika ada A per B sama dengan C per D, itu bila hanya bila ya, ini dikalikan secara menyilang adik, ini kali ini, begitu ya. Jadi apa itu? Dia adalah A kali D ya, itu sama dengan menyilang ini kali ini. Berarti apa adik? B kali C, begitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan ini. Kaidah ini yang orang sering bilang sebagai perkalian silang ya. Menyilang adik, A kali D sama dengan B kali C. Jadi berlaku seperti itu gitu ya. Oke. Nah, penerapan dari ini contoh sederhana singkat aja. Jadi misalnya kita punya gini. Ya, bahwa A dibagi 2 itu sama dengan misalnya ini adalah 5 ya, 5 dibagi dengan 10. Nah, gitu ya. Maka dia nanti akan berlaku A kali 10, berarti 10A sama dengan 5 kali 2 gitu ya. Ketemu nilai A. 5 kali 2 adalah 10, bagi 10 jadi A-nya 1. Pemakaiannya akan seperti itu ya. Ini perkalian silang. Oke. Baiklah, Adik. Kemudian berikutnya kita akan belajar yang ketiga, namanya bentuk sederhana dari pecahan. Ya, bentuk sederhana dari pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, jadi tentu membagi pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama, nanti hasilnya akan semakin sederhana. Kalau masih kurang sederhana bisa berulang, diulangi lagi sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Apa artinya? Sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah tidak punya faktor lagi, maksudnya gitu loh adik ya. Oke, nah dari seperti ini maka mari kita coba mencari bentuk sederhana dari 105 dibagi 45 ya.
105 dibagi 45. Kita akan bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Enaknya bagi berapa ini adik? 105, sini 45. Kayaknya kita bisa curiga dengan 15 ini dek. Bisa ya? Jelas ini nanti bulat, bagi 15. Atas juga harus dibagi 15. Gitu loh adik ya. Jadi membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Gitu dek. Nah, adik-adik, tentu saja 45 bagi 15, 3. Loh kok yang gampang dulu ya, enggak apa-apa. Kemudian emangnya ini susah? Enggak lah dek ya. Kalau 90 dibagi 15 itu kan 6. Itu kalau 90 lah, ini 105. Berarti masih tambah 15, berarti berapa? 7, selesai. Wow, keren ya. Gitu adik ya. Harus akrab dong dengan angka. Baiklah. Sekarang lagi, contoh yang kedua ya. Kita akan sederhanakan bentuk 72 dibagi 90. Mari. 72 bagi 90. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, ada angka yang adik-adik curigai supaya dibagi bisa bulat. Ayo berapa? Ini sepertinya ini deh. Kalau ini berani nih 18 adik. Ya, ya enggak? Nanti kan 5 ya, 90 bagi 18. Berarti ini juga harus dibagi dengan 18. Ya, saya kira nggak masalah banget tadi ya. Bahwa ini adalah 5. Nah, yang atas. 72 bagi 18. Ya nggak cantik loh dek ya. Coba aja diturut ya. 18 kali 2, 36. 36 kali 2, 72. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Gitu loh dek ya. Oh, ternyata. Pecahan 72 per 90 bisa kita sederhanakan jadi 4 per 5. Kalau ini sudah nggak bisa lagi ya, karena sudah tidak ada faktor-faktor yang sama, gitu adik. Ya, gitu ya. Jadi prinsip menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya, dan hasilnya harus bilangan bulat untuk pembilang dan bulat untuk penyebut ya, sehingga sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, adik-adik. Nah, ini ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang kita lakukan tadi ya. Ini kesimpulan. Kira-kira bagaimana? Pecahan, oke, dikatakan sebagai bentuk sederhana jika apa? Kan gini, ini kenapa nggak disederhanakan lagi dibagi? Sudah nggak bisa. Ini juga kenapa? Udah nggak bisa. Nah, sehingga dengan kesimpulan kalimat kira-kira bagaimana? Pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana jika, ayo gimana? Pembilang dan penyebut kan tadi udah nggak bisa dibagi lagi ya, itu artinya adik, pembilang dan penyebut itu sudah tidak mempunyai, ayo punya apa? Tidak mempunyai faktor yang sama gitu ya. Kenapa? Karena kita baginya ini harus dengan faktor yang sama, adik. Ya. Nah, tentu saja ini ada perkecualian, adik. Kecuali berapa? Kecuali 1, ya. Karena kalau 1 kan faktor dari angka berapapun, dek. Kalau bagi 1 ya bisa 7 bagi 1, 3 bagi 1. Tapi kan tetap dia sendiri. Maka dalam kesimpulan ini ada kata-kata kecuali 1. Tidak mempunyai faktor yang sama kecuali 1. Gitu adik, ngerti ya? Kalau 1 pasti itu faktor yang sama, tapi bentuk tidak akan jadi lebih sederhana karena hasilnya dia sendiri. Oke, you know, you understand? Oh, of course, ya gitu. Oke adik,